Maaf bertanya, kan? Kalau di Kristen atau Katolik kan menikah cuma satu kali. Lalu yang kedua kalinya, 3 kali, 4 kali, gimana tuh? Oh, di Katolik menikah 1 kali, ya kan kayak gitu. Habis Ya. itu ada yang bercerai. Contoh ya, Oke. contoh Ahok. Contoh, Iya. apakah Ahok disebut berzina dengan wanita dengan istrinya yang baru? Kalau menurut Alkitab bisa dikatakan begitu, Pak Ustadz? Kacau. Gini, yang tidak gini, bentar. Ada nggak larangan Yesus ya menikah 2 kali? Oke, dalam Alkitab yang sudah saya baca, tapi saya udah baca sekilas karena saya orang awam, Pak Ustadz. Saya ingat, tapi saya pernah baca dalam Di Alkitab. mana larangan Yesus? Dilarang kata Yesus menikah 2 kali. Di dalam kitab Markus, saya lupa ayat dan pasalnya, saya lupa. Sekarang saya orang awam, Pak Coba Ustadz. Anda carikan dulu biar Anda tidak dianggap orang berasumsi, Bang. Tidak berasumsi, masalah asumsi atau tidak, yang penting ada di Alkitab seperti ini. Yang saya ingat, Musa menanyakan kepada Yesus. Bukan. Muridnya Yang kita menanyakan kepada tanya tuh Yesus. dari Yesus. Larangan Yesus menikah 2 kali. Ada salah satu seorang muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimanakah jika seorang yang meninggalkan istrinya lalu menikah lagi? Bagaimana di zaman Musa dulu, kata muridnya. Lalu Yesus menjawab, itu mereka yang keras kepala lalu menikah lagi. Lalu Yesus membiarkan dan itu disebut zina. Itu dalam kitab Markus, saya lupa ayat dan pasalnya. Oh, baik. Kalau seperti itu perkataan Yesus, berarti Yesus anak hasil zina gitu. Saya mau tanya, Yesus itu moyangnya dari pernikahan moyangnya yang ke-12 loh. Bukan yang pertama lagi, tapi 12 kali moyang Yesus itu menikah, baru menurunkan ibunya Yesus. Setelah menurunkan ibunya Yesus, lalu menurunkan Yesus. Apakah mau kita sebut Yesus anak hasil zina? Ayo. Oke, saya pakai baju sebentar. Nanti saya lanjut, Ustaz. Sebentar. Saya untuk kamera sebentar ya. Saya pakai baju dulu. Iya. Sebentar. 5 detik. Oke. Kalau Yesus ngomong kayak gitu nggak boleh menikah 2 kali. Kalau menikah 2 kali, berarti dia berzina. Berarti Yesus anak hasil zina dong. Kocak. Ya. Ntar biar kita tunggu. Agak lain, sesuai namanya agak lain gitu ya. Lanjut. Tidak apa, agak lain itu tidak apa. Kalau memang ada jalannya, oke, kita lanjut ke jalan yang benar. Ya iya. Kalau Yesus mengatakan nikah 2 kali itu zina, ya, apakah berani Anda bilang Yesus anak hasil zina? Ibunya hasil zina, kakeknya hasil zina, kakek Yesus itu. Susah dipahami lah kalau ke situ, Pak Ustadz. Saya belum paham yang ke situ. Susah dipahami. Itu kan pernyataan Yesus sendiri katamu. Makanya saya minta ayatnya di mana Yesus melarang nikah 2 kali. Kan gitu. Enggak kayak gitu. Kalau kau katakan Yesus melarang menikah 2 kali, Yesusnya, ibunya, kakeknya sampai ke atasnya itu anak hasil zina semua berarti itu. Karena apa? Moyangnya Yesus itu dari pernikahan ke-12 kali. Baru menurunkan Yesus. Ya. Gitu, Bang. Oke, itulah dikatakan namanya dosa keturunan, Pak Ustadz. Setiap manusia pasti ada dosa keturunan. Sedangkan Yesus pun statusnya sebagai manusia. Gini, apakah Anda akui? Apakah Anda akui Yesus itu anak hasil zina, ibunya anak hasil zina, kakeknya anak hasil zina? Coba, saya mau minta pernyataan Anda dulu. Oke, secara manusia saya akui dia seperti manusia juga, hasil zina, manusia berdosa, oke. Agak lain memang.
ibunya, kakeknya, ya itu anak hasil zina semua, teman-teman. Bang, apa bedanya? secara manusia, Apa bedanya kau? Apa bedanya kau dengan Yahudi coba? Yang menuduh Yesus anak haram, anak hasil zina. Memang faktanya secara manusia seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Secara manusia faktanya seperti itu. Saya nggak habis pikir, teman-teman. Berarti Kristen menuhankan anak hasil zina gitu? Hah? Mengidolakan bahwa dia Bukan, yang saya tanyakan langsung belak-belakan aja. Berarti Kristen menuhankan anak hasil zina gitu? Oke, iya. Waduh. Ada agak lain emang kau. Nah, ya terserah kau lah bang ya, terserah kau dah lah kayak gini. Iya, ini bang ya, saya nggak bertanggung jawab. Anda sendiri yang ngomong, saya nggak maksa, kan gitu. Saya hanya bertanya. Kalau Kristen yang lain ya protes, silahkan. Ya Kristen yang lain protes abangnya, jangan protes saya. Saya menjawab. Saya menjawab Ustaz. Iya, udah. Iya, ya terserah kamu gitu. Karena kamu ingin membenarkan argumenmu, ya karena membenarkan argumenmu sampai Tuhan kau sendiri kau tuduh anak hasil zina. Itu aja ada kesimpulannya. Lanjutkan pertanyaan saya tadi Pak Ustadz, yang pertama tadi. Kembali ke pertanyaan Apa saya tuh? pertama. Yang masalah jalan, mereka yang cari jalan tuh gimana? Yang masalah Cari jalan gimana? cari jalan damai, kebenaran, kenyamanan hati, kesejukan hati itu gimana Pak Ustadz? Ke diskotik kan kadang orang merasa nyaman, mabuk orang terkadang merasa nyaman. Lalu minum alkohol terkadang merasa nyaman. Bahkan ke masjid atau ke gereja terkadang merasa hatinya tidak nyaman. Itu gimana Pak Ustadz? Merasa hati makin tidak tenang. Jadi ya kalau pengen nyaman ikuti perintah Tuhan. Dah itu aja jalannya. Jadi kalau ikuti perintah Tuhan jangan ke diskotik, jangan minuman keras. Ikuti. Pasti Anda akan diberikan kenyamanan dalam hati. Ya, dalam hidup Anda. Di mana ada perintah Tuhan jangan minuman keras atau di diskotik? Nah, jangan berbuat maksiat kan kayak gitu. Kalau perintah Tuhan seperti itu, kalau ke diskotik tujuanmu apa? Happy, senang misalnya. Untuk cari hiburan. Ada apa aja di diskotik? Hiburan? Hiburan, apalagi isinya? Pokoknya kita ambil hiburannya aja, musiknya aja lah misalnya. Kita bisa. Nggak mungkin kau di diskotik sendirian kan joget-joget, nggak mungkin. Pasti kalau di diskotik nanti ada minuman kerasnya, ada wanita yang kurang kain isinya, yang semua semua membuat dosa. Oke, kalau cerita minuman keras seperti anggur misalnya, haramkah anggur misalnya? Pertanyaanku. Ya kalau di Islam haram. Sedangkan waktu Paskah Yesus menyediakan apa? Anggur. Yesus menyediakan anggur. Berarti boleh minuman keras di Kristen. Sebagai darah. Menurut saya boleh dikatakan boleh. Menurut saya pribadi boleh karena anggur. Yesus menyediakan anggur sebagai darah saya. Dan boleh minuman keras di Kristen, Bang. Di mana di mana perintahnya minuman keras di Kristen coba? Kalau Paskah Pak Ustadz lihat ya. Ayatnya yang saya minta boleh minuman keras di Kristen gitu. Oke, rutinitasnya setiap Paskahnya. Anggur ini anggur ini sebagai darahku dan roti sebagai tubuhku mengingat akan aku. Itu dalam apa? Di setiap Paskah tetap ada tuh anggur dan roti. Anggur sebagai darah Yesus. Jadi agama Kristen ini boleh mabuk-mabukan, boleh minuman keras gitu, Bang. Minum boleh, mabuk seperlunya. Minum boleh, mabuk seperlunya, gimana tuh? Kalau memang perlu bikin kita nyaman, kita boleh mabuk. Waduh, kacau ini agama ya. Bang. Dari semua Kristen hanya Anda yang mengatakan satu, Yesus anak hasil zina. Yang kedua, ya minuman keras boleh, mabuk-mabukan boleh di Kristen. Hanya Anda loh. Oke, kalau ada yang berkata lain silakan. Kalau mau protes silakan, kita kan berbicara fakta, data, apa? Kenyataannya.
nggak bisa lari dari fakta loh. Ya, nanti coba saya tanyakan ya sama Kristen yang lainnya, apa betul yang kau katakan, kan gitu. Kalau memang salah ya tunjukkan buktinya. Ya kalau di tempat saya jelas nggak boleh bang minum minuman keras itu adalah perbuatan setan. Itu jelas ayatnya Quran surah Al-Maidah ayat 90 tuh ya. Jelas di situ dapat kita lihat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Perbuatan setan minum-minuman keras dan berjudi. Ya tuh. Kalau masalah minuman keras atau apa gitu Pak Ustadz, itu minuman keras itu namanya menghancurkan tubuh kita, betul, untuk kesehatan. Merokok pun tidak bagus. Kalau memang tidak ya merokok juga nggak bagus merokok memang. Tapi faktanya kebanyakan orang merokok. Iya, tidak gini, tidak semua perokok itu mempunyai efek yang sama, Bang. Kalau minuman keras semua efeknya sama, memabukkan. Mabuk itu nanti bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi pencurian, bisa terjadi perampokan tuh efek minuman keras. Tapi kalau efek merokok, ada yang di rumah aja dia diam. Ada juga yang tidak berpengaruh apa-apa rokoknya. Ada juga yang berpengaruh nanti dia berpenyakit, beda-beda. Oke, Tat. Makanya jadi jangan Anda samakan minuman keras dengan rokok, beda. Makanya mabok seperlunya, minum secukupnya. Kalau memang perlu minum, enggak juga. Minum. Kalau mabuk seperlunya nanti Anda membenarkan pembunuhan, membenarkan perampokan, membenarkan kemaksiatan terjadi di muka bumi ini gara-gara minuman. Itu kan di luar seperlunya, Pak Ustaz. Enggak ada juga seperlunya. Yang jelas mau tidak perlu mau ada seperlunya, yang jelas minuman kalau keras memang, itu mempunyai dampak negatif. Maaf Pak Ustadz, kalau memang saya potong sebentar, kalau memang perlu minum mabuk untuk pikiran, untuk otak, untuk ketenangan, ya kita minum mabuk aja. Minum mabuk seperlunya, tapi jangan berlebihan sampai kita berbuat maksiat, jangan. Minum mabuk tidur udah. Yang penting minum mabuk tidur, nggak semua sama dampaknya bang. Ada juga seperlunya. Ya, minum minum mabuk merampok. Ada juga kayak gimana tuh hukumnya? Itu yang oper bukan seperlunya, bukan secukupnya. Dia juga seperlunya nggak sampai teler banget. Dia minum tapi pikiran habis minum dia merampok. Kayak gimana? Itu udah oper Pak Ustadz, oper di luar. Enggak. Itu nggak oper kayak gitu. Di luar kendali alkohol. Aduh, kacau. Bentar. Saya mau tanya Bang Aldo kalau kayak gitu ya. Ini Bang Aldo juga Kristen masalahnya. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Bang Aldo, saya mau tanya, Bang. Bang Aldo. Tadi yang naik aja 3. Halo. Ya. Bang, saya mau tanya nih, kata abang tes. Ini diperbolehkan katanya di Kristen itu minum minuman keras dan tidak boleh menikah 2 kali. Kalau menikah 2 kali ya Bang Aldo nih menikah lalu cerai, habis itulah menikah lagi Bang Aldo disebut zina Bang Aldo. Apakah 2 keterangan ini betul? Boleh minum minuman keras di Kristen dan menikah 2 kali itu zina. Ayatnya di mana ya? Kalau yang pernikahan itu ya, itu kan pernikahan monogami yang Yesua ajarkan di Matius 19 ayat 6 ya. Jadi kalau misalnya yang istrinya itu meninggal atau suaminya meninggal itu baru bisa lagi menikah lagi gitu. Iya. Yang kedua tidak disebut zina kan? Kalau istrinya meninggal gitu. Ya enggak. Enggak bang. Enggak, bukan zina. Yang saya maksudkan waktu dia masih hidup Pak Ustadz. Istri saya masih hidup atau suami masih hidup gitu Pak. Oke. Yang kedua, minum-minuman keras diperbolehkan dalam Kristen. Apa betul itu? Enggak lah ya. Contohnya cuma mungkin
Cuma itu mungkin terkait tradisi juga ya. Boleh saya jawab, Terkait Ustaz? tradisi. Ya, silakan. Boleh Saya kan nanya boleh sama Bang Aldo nih. Saya jawab boleh? Sebentar biar Bang Aldo. Ya, jawab. Ya. Iya, silakan. Bang Aldo, saya lupa di kitabnya mana, ayat mana. Tentu Bang Aldo sebagai Kristen tahu juga. Tahu bahwa roti melambangkan sebagai tubuhku dan anggur sebagai darahku. Itu pada waktu Paskah. Anggur sebagai darahku. Anggur kan terkenal kan minuman keras, betul? Ada kan Pak? Ada kan Bang Aldo? Kalau setiap Paskah pendeta mengangkat roti sebagai darahku dan anggur sebagai darahku dan roti sebagai tubuhku. Iya, tapi itu kan cuma Tadi yang di F kan Masa- itu. Satu gawang ya, 50 lebih. itu ada ritual Ada? kalau di dalam ajaran Kristen awal disebut kurbana kadisa. Itu cuma satu sloki ya, nggak banyak, nggak sampai mabok. Nah, nggak sampai mabuk tuh katanya. Satu lagi. Tapi kan minuman keras Ustaz. Tapi kan minuman keras. Minuman keras kan awalnya kan? Ah, Betul. agak lain memang. Memang lain, agak lain dah. Iya, sesuai namanya gitu. Terus yang ketiga nih Bang, tadi katanya Yesus ada kasus zina, betul gitu? Kita jawab lagi. Bang Aldo dulu. Enggak lah. Enggak. Kalau memang Ya. leluhurnya itu ada yang berzina, ya bisa aja. Tapi kan kesalahan orang tua bukan kesalahan anak ya. Betul. Agak lain. Nah, iya berarti dia mengiyakan berarti tuh. Betul. agak lain memang ya. Oke. Oke, saya jawab Ustaz. Saya jawab Ustaz. Secara manusia kita pengikut Yesus memang panas dengarnya, tetapi secara fakta, oke, secara manusia kita harus mengalah, ya kita iakan, oke. Tetapi masalah dari Roh Allah atau dari Bapa atau dari mana kita kan tidak pernah melihat, itu artinya kan. Betul, dia dilahirkan dari rahim seorang darah perawan Maria, betul. Tetapi tidak bisa kita bohongkan juga bahwa dia anak secara manusia anak Yusuf dan Maria, sedangkan Yusuf dan Maria tidak menikah. Kalau tidak menikah disebut sebagai udah anak apa? Udah. Kacau. Terserah lah kayak gitu. Yang jelas kan saya udah jawab juga. Kalau mau tenang hidup udah ikuti perintah Tuhan, jauhi larangannya. Dah itu aja takwa dalam Islamnya gitu teman-teman. Oke. Tapi kita kan sebagai pengikut Yesus begini. Kita kan selalu ikut apa? Satu ajarannya, dua apa? Kita mengapa mengikuti ya? Tentu kita lihat mujizatnya, dua. Yang kedua apa? Kita lihat pengorbanannya. Itu yang harus kita lihat. Kenapa kita harus menyembah Yesus sebelum Bapa? Karena dia jalan. Karena tanpa Yesus kita tidak tahu jalan kepada Bapa. Karena kita tidak mengerti yang jalan ke surga itu dari mana. Kalau tidak melalui Yesus, ketuklah maka akan dibukakan. Kalau kita tidak mengetuk melalui Yesus, bagaimana kita ketemu dengan Allah atau Bapa? Allah atau Bapa? Allah atau Bapak. Oh gitu. baik. Maka kita Bang, melalui anak gini. domba Allah. Anak domba Allah yang disebut Baik, anak domba Allah Bang. itu Yesus. Gitu Pak Ustaz. Bentar Bang. Bang agak lain. Malam ini kan saya juga ada janji nih Bang Aldo bahas masalah terjemahan Bible kan gitu. Kayak gitu. Iya. Nah, Bang Aldo, saya mau tanya malam hari ini apa selain tuh Yesus punya Tuhan itu apa kemarin tuh yang saya ajuin? Lupa saya. Ini apa? Yesus itu Allah. Jadi kalau ada informasi Yesus adalah Allah, kita kasih sayembara. Satu ayatnya 1 juta. Tuh ya Kristen. Sayembara. Ini sayembara bagi Kristen, khusus Kristen ya. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu Allah, kasih ayatnya 1 ayat dikasih 1 juta kata Bang Aldo tuh. Tapi 100 juta bom udah ditagih belum? Kita mulai sama Bapak ini. Baik. Silakan Bang agak lain. Iya, Ada nggak itu. ayatnya? Nggak usah dibilang Yesus lah, karena Yesus belum lahir di zaman Tuhan atau Allah belum. Dia sebagai guru aja dia lahir. Dia sebagai guru atau Yesus, bukan dia sebagai Tuhan atau Allah. Dia Oke, lahir di berarti perjanjian baru, bukan tapi tidak perjanjian ada. lama. Tapi tidak ada.
Tuhan Allah. Mengapa disebut Tuhan Allah di perjanjian lama? Mengapa dia sebut Yesus? Karena perjanjian baru. Mengapa orang mengikut? Nggak ayatnya. Ya, mengapa orang? Coba orang mengikut dengerin Yesus? saya dulu ya. Jangan disebut ayat dulu. Kita dengerin kan dulu ya. Kristen. Kalau Ya, Islam di Kristen dia ini hafal. ada banyak. Kalau Kristen dia buka baru dia tahu. Ya, Kalau kali- tidak melihat dia Coba tidak tenang dulu. percaya. Ya, saya jelasin dulu nih di sini ya. Oke. Oke, ya, saya jelasin nih. Sayembara 1 juta per ayat yang memberikan informasi di ayat itu Yesus atau Yeshua adalah Allah. Coba perhatikan ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau ya, ada informasi Yesus atau Yeshua adalah Allah, per ayatnya saya kasih 1 juta. Benar, orang Jadi Majus dari teman-teman timur silakan boleh. cari ayatnya dulu, baru naik. Ya, jangan naik baru cari-cari. Ya, kalau Benar, teman-teman orang masih di bawah, telepon. Bentar dulu Pak, bentar. Saya lagi jelasin ini. Ya, silakan telepon gembala, telepon pendeta. Kasih tahu kalau Om Aldo kasih sayembara 1 juta per ayat yang memberikan informasi Yesus adalah Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baik. Ya. Kalau teman-teman cuma dapat 1, ya telepon lagi saudara, telepon lagi orang tua, om, tante, pendeta, gembala. Kalau teman-teman punya teleponnya Edis, teleponnya Sofiatul dan yang lain-lain, telepon semua. Ya, suruh mereka untuk atensi di sini karena di sini satu-satunya Komal yang menyediakan hadiah sayembara. Ya, 1 juta per ayat. Silakan. Mulai dari Silakan Pak Kristen Agalain. minta naik, kasih ayatnya. Ya, apa agak lain dulu saya kasih kesempatan karena dia Kasih pertama kesempatan. kali naik ya tadi. Ya. Ada nggak Yesus adalah Allah ayatnya? Ayatnya di mana? Kalau ada 1 ayat 1 juta, 10 ayat 10 juta juga tuh. Lumayan ini ya, Pak Ustadz ya, buat jalan-jalan Iya. sama istri di Jakarta, ya nginep di hotel bintang 5. 1 malam 2 malam itu ya cukup dengan memberikan 10 ayat. Mulai dari Pak Agalain silakan. Teman-teman silakan tap-tap layar, saya pengen ada 20K di sini. Yesus Allah orang kudus, kan betul? Nggak ada, kita Bukan nggak kudus. bicara Roh Kudus. Kalah. Kita bicara Yesus itu Allah. Kasih ayatnya, mari kita bahas. Oke. Kita buka dalam apa? Ini dalam Markus 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 berapa? 15 ayat yang ke 39. ya. Markus 15:39. Oke. Sungguh orang ini anak Allah, Bang Aldo. Berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Itu aja tidak memenuhi syarat. Andai kata betul di situ Allah Berarti- itu memang betul-betul terjemahan yang tepat, di situ kan anak Allah bukan Allah. Berarti kan Itu udah aja tembus salah. separuh 500.000 udah. Oke 500.000 oke. Kan udah separuhnya Ada itu aja. hampir kan separuh. Tinggal jari separuhnya lagi. Ada. Tinggal jari separuhnya Di lagi. situ ya, nih saya kasih tahu ya. Di situ ditulis ya sebenarnya bareh dalaha dalam bahasanya Yeshua. Kalau terjemahan yang tepat adalah putra Tuhan. Ya. Tidak tepat Bukan anak Allah. anak Allah. Ya jangan dibawa-bawa. Allah itu adanya di dalam Quran. Yang Tidak tadi- beranak dan tidak diperanakan. Yang tadi Markus tadi anak Coba, Allah. itu kan terjemahan bahasa Indonesia ya. Coba dicek dulu dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaiknya. Udahlah 500.000 udah. Oke. Nggak ada nego di sini. Oke teman-teman silakan. Saya minta tembus Oke. ini dalam waktu singkat jadi 10.000 ya. Nanti sekitar 1 jam ya saya minta ini sampai target saya 20K. Karena saya ingin ada banyak orang Kristen yang sehari-harinya tuh diajar Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Nah, mereka sadar kalau itu adalah ajaran hoax. Ya.
Oke. Paham Oke, ya? Bang agak lain. Oke, Bang lagi. agak lain. Ada lagi, kalau nggak ada lagi saya naikkan Kristen yang antri di bawah, boleh ya? Boleh, boleh, Nanti boleh. kita Oke. boleh mungkin kita boleh berdiskusi di lain waktu gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, Bang. Oke.